uniknya adalah di Balkis, meskipun dia pesantren, dia punya program ini nih, yaitu menerjunkan santri SMA. Jalanannya pun nanjak, itu takutnya motor tuh berhenti mundur ke belakang gitu. Tapi kalau Ikhwan, ternyata medannya lebih laki lagi. Medannya itu mereka tuh benar-benar naik ke bukit. Tiba-tiba karena terlalu larut ya, tiba-tiba tuh ada darah di meja. Saya gini, aduh ini dari mana? Oh ternyata dia mimisan. Tapi dia nggak ngomong-ngomong. Momen yang paling seneng itu ketika mereka itu udah menganggap kita ya sebagai bagian dari mereka gitu ya. Welcome back to program Teman Santri. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Balkis Jogja. Hari ini kita akan mengadakan lagi nih podcast Teman Santri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Konita Faiza Arifa. Saya adalah host di sini yang akan menemani kalian semua pada podcast hari ini. Bintang tamu ini tuh ciri-cirinya nih, mbaknya nih ya. Kayaknya tuh emang terkenal di mana-mana gitu. Lebih di Balkis nggak sih, Mbak? Emang bukan kayaknya lagi, tapi emang udah terkenal gitu loh, Mbak. Dan di PSB ada, di IG ada, di YouTube ada. Kayaknya emang udah primadona amat nih ya. Amin. Amin. Mbaknya ini juga koordinator best ibadah. Dan yang pasti mbaknya ini tuh pernah jadi host di podcast sebelumnya. Oh iya. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Mbak Syahnas karena telah berkenan hadir pada podcast hari ini. Nah, di sini kita sharing-sharing aja Mbak terkait BIC keempat yang baru dilaksanakan 1 bulan yang lalu. Iya. Dari pertanyaan yang kecil-kecil dulu deh Mbak. Siap. BIC itu apa sih Mbak? BIC. BIC itu singkatan dari Balkis Inspiring Class. Dari namanya aja nih inspiring ya. Jadi kita harus inspiratif. Dan kalau misalnya gambarannya kayak gimana sih BIC itu? BIC itu seperti kalau misalnya di SMK namanya PKL, praktek kerja lapangan. Kalau misalnya di kuliah KKN, kuliah kerja nyata gitu ya. Nah ini uniknya adalah di Balkis, meskipun dia pesantren, dia punya program ini nih, yaitu menerjunkan santri SMA nih. Nah, jadi ini adalah program wajib mereka sih. Jadi setiap kelas 2 SMA itu wajib menjalankan BIC ini. Semuanya putra dan putri ketika kelas 11 penerjunan ke masyarakat. Beda itu tempatnya. Beda. Terus kalau saya dengar mbaknya tuh ketua nggak sih? Nah, kira-kira Mbak Asyana tuh jadi ketua itu ditunjuk ustazah, dipilih teman atau mengajukan diri? Kan mungkin Anda ya yang dia tuh pengen mencoba pengalaman, akhirnya dia mengajukan diri sendiri gitu kan. Dan boleh nggak sih kasih tips-tips susunannya? Kalau misalnya ketua, itu kira-kira dipilihin ustazah atau enggak? Kalau di sini, kita di IC ini benar-benar dari RAB, proposal, poster, itu semuanya sendiri, dari nol. Nah, jadi ustazah itu kurang ikut campur dalam, apalagi struktur ya. Struktur itu dibuat sendiri sama teman-teman. Kebetulan teman-teman tuh kayak merekomendasikan, kayak dia aja nggak sih ketuanya gitu. Nah, saya sempat mikir juga resikonya apa, kira-kira bakal bagus gak ya kalau saya jadi pemimpin. Dan saya kan juga suka leader, kayak misalnya challenging gitu loh, kayak saya suka tantangan. Dan kemudian selama saya pengalaman jadi pemimpin, belum pernah nih jadi pemimpin KKN kayak gini gitu. Jadi bolehlah jadi pemimpin BIC gitu. Dan juga kan ini program cuma sekali ya dalam SMA, jadi bolehlah menyanggupi gitu. Jadi kalau misalnya mau tahu struktur jobnya itu banyak ya. Dari ketua ada, wakil tuh ada 1, kemudian ada humas juga, ada konsumsi, si acara, dokumentasi media ada juga, sampai apa lagi ya? Pokoknya banyak lah. Kalau misalnya konsumsi dia di bidang makanan atau minuman ya, ketika diperlukan untuk menyiapkan makanan itu mereka maju. Kalau humas hubungan masyarakat. Kalau misalnya ibadah juga ada si ibadah. Nah, fungsinya apa? Jadi ketika kita di IC itu kita tidak meninggalkan program-program yang ada di pesantren. Yang misalnya sholat tahajud, sholat berjamaah, amal surat, itu tetap ada di sana. Nah, si ibadah ini juga mengatur itu. Misalnya ngebangunin temennya, nyuruh amal surat, mimpin, dan lain sebagainya gitu. Terus Mbak Syana masih jadi ibadah nggak? Kan Mbak Syana kalau di pondok kan jadi koordinator ibadah ya?
Masih. Ya masih sih juga. Masih lah yang dikit gitu. Terus kira-kira start BIC itu dari kapan, Mbak? Karena kan mempersiapkannya itu juga harus matang ya, Mbak ya. Kalau start BIC ya, kan lumayan besar kan itu programnya, dan kita harus prepare dari jauh-jauh hari ya. Nah, pelaksanaannya itu pas Januari. Kalau misalnya kita startnya itu dari bulan Desember. Desember itu kita udah ngebagi-bagi job, struktur ketugasan siapa aja nih. Habis itu saya ketika udah langsung ada sekretaris, bendahara, itu kan udah kesusun ya. Langsung pembagian job aja sih. Jadi 2 orang ngebikin proposal, 2 orang bikin RAB, 2 orang membuat poster, 3 poster sekaligus. Itu dibawa ke lab. Jadi 3 komputer, masing-masing 2 orang. Nah, langsung dibagi tugas. Jadi selesai itu 2 hari proposal, RAB. Cepet banget karena memang langsung kan. Desember itu kan mendekati libur ya. Nah, kita kan nggak mau ketika libur itu malah mengganggu waktu liburan kita kan. Jadi kalau bisa selesai sebelum libur. Jadi pas libur itu kita fokus untuk mencari sponsor gitu. Jadi gitu sih. Jadi kan itu kan Mbak Syahnas kan udah bagi tugasnya kan. Nah, terus nih kalau misalnya ada salah satu anggota yang mungkin melanggar, itu pasti ketua kan kena juga nggak sih? Iya, betul. Ya, nah kira-kira tuh Mbak Syahnas ada kekhawatiran apa Mbak Syahnas sebagai ketua? Kalau khawatir sih banyak banget ya. Pertama kali apalagi pas, oh iya ketua gitu. Tapi pas ngejalanin itu, oh ternyata seribet ini ya, harus bikin kayak gini. Dan saya bertanggung jawab atas semuanya, itu lumayan sih. Lebih khawatir ketika di sananya. Takutnya nggak sesuai ekspektasi, banyak program yang nggak dijalankan. Habis itu bisa nggak ya bertahan, karena kita benar-benar nggak didampingin sama ustazah ketika di sana. Jadi disuruh kayak ditinggal, semuanya ditinggal. Terus kayak, kan ketua itu kan mendelegasikan tugas kan. Jadi anggota itu mungkin nggak akan bergerak kalau misalnya nggak ada perintah dari ketua. Jadi ya udah. Dari situ sih khawatir, kayak aduh takut ditinggal di desa orang asing gitu kan ya. Habis itu Ustazah Nisa sebagai fasilitator juga bilang, gak apa-apa, belajar. Saya dulu juga pernah ngejalanin kayak kalian, jangan pernah takut sama ragu, karena sebenarnya seru banget katanya gitu. Jadi dikasih penenangan gitu ya. Seru tapi? Seru banget. Seru kan? Banyak pengalaman gitu kan di sana. Terus kalau misalnya di sana kan Mbak Maya tuh happy kan itu Mbak. Happy. Terus kalau saya lihat tuh kan juga bareng-bareng gitu loh. Maksudnya dalam artian juga penyelesaiannya cepat, terus gini-gini. Nah, terus untuk tempat BIS-nya tuh gimana? Kan kadang kan ada ya yang kita udah enjoy, udah seneng banget, tapi ternyata tempatnya tuh kurang enak gitu. Atau mungkin persiapan dari kita yang belum, tapi malah tempat BIS-nya yang enak gitu. Oh iya, betul. Nah, terus gimana Mbak? Habis itu kira-kira dipilih sendiri kah atau ustazah yang memilihkan? Oh, tempatnya? Iya, tempatnya. Kalau tempatnya itu dipilihin sama ustazah. Jadi kita nggak bisa nih minta, ustazah pengennya tempatnya di sini gitu, nggak bisa. Itu ustazah yang memilihkan tempatnya. Yang putra juga sama dipilihin juga. Jadi ustazah juga menyesuaikan. Kalau yang putri nih tempatnya yang medannya kayak gini gitu. Kalau yang putra medannya kayak gini gitu loh. Jadi ustazah juga tahu. Jadi kalau di tempat kita ya, topografinya itu pegunungan, tebing-tebing itu ya. Dan kita masih bisa ngelihat gunung, jalanannya pun nanjak, itu takutnya motor tuh berhenti mundur ke belakang gitu. Tapi kalau Ikhwan, ternyata medannya lebih laki lagi. Medannya itu mereka tuh benar-benar naik ke bukit. Jadi pas nyampe lokasi itu bukan bisa ngelihat gunung lagi, tapi mereka ngelihat ke bawah gitu. Itu jadi udah kayak negeri di atas awan gitu. Nah, jadi sudah menyesuaikan tempatnya. Kalau misalnya rumah ya, kita alhamdulillah dapat rumah, ditempatkan di rumahnya Bu Parmi. Jadi beliau itu sekretaris desa ya. Sekretaris desa, alhamdulillah dari segala fasilitasnya tuh oke. Dari kasurnya, itu kasur udah ada 3 kamar, isinya kasur besar-besar. Terus ada lemarinya, kemudian alat-alat masak lengkap, motor ada 3, mobil ada 1. Jadi itu benar-benar bagus lah. Bahkan punya musola pribadi di depan rumahnya sendiri. Nah, itu khusus punya ibunya gitu. Oh, khusus. Mbaknya kalau sholat di situ? Sholatnya di situ. Kadang sholat di situ, kadang ikut warga di masjid juga. Kan masjidnya lumayan jauh ya, jadi kita lebih sering sholat di musholahnya itu. Dan ibunya ini benar-benar baik banget. Jadi ketika kita habis ngelaksanain program, pulang-pulang itu toples-toplesnya tuh penuh sama kue. Jadi kita makanin kuenya. Nanti kalau misalnya udah berkurang, nanti direfill lagi. Kalau pagi pun digorengin singkong goreng, singkong rebus. Pokoknya ibunya tuh benar-benar keibuan banget, dan ibunya ini udah biasa menerima KKN. Jadi memang tahu lah cara penyikapannya kayak gimana.
Vibes-nya belum zaman dulu banget. Iya, masih pakai tungku kalau goreng-goreng. Tungku, bukan kompor ya? Bukan. Tungku yang ini. Iya. Kalau saya jadi mbaknya tuh makanya saya bawa kamar makan bareng-bareng. Iya itu kan enak banget deh. Nah terus kira-kira ratingnya berapa tuh dengan fasilitas yang udah enak banget, terus mungkin yang perdesaan itu masih sejuk ya? Iya. Kira-kira ratingnya? Ratingnya itu kalau misalnya dari 1 sampai 10, 100 sih. 100. Karena itu emang nyaman banget. 10 sampai 10, 10 per 10 jadi 100. Iya bener. Iya, berarti 10 kali 10 gitu. Iya, 100. itu bertrouble gitu. Terus kalau misalnya tempatnya tuh enak gitu, tapi mungkin dari dukungan warganya kan ada ya yang kurang ramah, mungkin dari apa sih orang yang kita tempat itu welcome aja sama kita, ya, tapi betul. apa dukungan dari warganya itu mungkin yang kurang ramah atau mungkin kurang nyaman sama kitanya gitu, tapi juga ada yang welcome. Nah kira-kira di sana gimana Mbak dukungan warga tempatnya itu gimana? Kalau warganya, pertama kita sebelum berangkat tuh ekspektasinya, aduh takut banget deh, takut kayak dikata ngapain deh SMA, aneh banget. Iya, aneh banget deh mau ngapain gitu. Kayak takutnya kurang diterima atau kurang berpartisipasi kalau kita ngadain acara apa-apa tuh kayak kurang lah. Tapi ternyata pas nyampe sana, sambutannya tuh benar-benar hangat banget. Pesan padukunya juga orang sini senangnya disapa, sapa aja gitu. Jangan terlalu asing-asing banget. Dan mereka ketika kita ngadain program, itu ikut kayak lomba warga, meskipun mereka sibuk. Anak-anaknya juga, kita kan ada TPA juga kan, ada sekitar 30 anak. Itu kan pencahayaannya minim ya. Iya. Kalau malam gelap. Kita pernah adain TPA malam-malam, terus kita berangkat ke masjidnya, itu mereka udah nunggu di jalan-jalan. Kayak, Kak ayo Kak ngaji. Saking antusiasnya mereka pengen ngaji sama kita. Padahal itu malam-malam. Itu dari jauh udah kayak, ya Allah gelap-gelap. Kita mau masuk masjid tuh dibukain pagernya. Pokoknya dari merekanya itu sangat, apa ya bahasanya, sangat kerasan lah. Kayak menerima banget gitu. Bagus sih. Ternyata nggak semenyeramkan yang dibayangin. Iya, nggak gitu. serem, nggak gigit soalnya. Iya, kan? betul. Terus kalau misalnya, kalau kan di sana juga ada lomba-lomba nggak sih Mbak? Lomba-lomba dari warga. Terus katanya juga apa sih? Lomba-lomba dari warga. Kira-kira programnya tuh gimana? Gimana aja gitu? Apa aja program yang ada di sana? Program ada yang di sana. Yang ada di sana itu programnya banyak sih. Kita ada sekitar 20 program. Itu tapi lebih ke kegiatan sama anak-anaknya sih. Kayak mewarnai. Kita tuh adain juga nonton bersama. Oh iya. Iya, edukasi menanam. Kerja bakti pastilah ya. Kerja bakti. Ada apa lagi ya? Kita bersihin masjid sama kita ngerombak masjid juga. Karena kan ketika kita lihat survei ke masjidnya, itu kayak lampunya banyak yang gak nyala, kaca jendelanya pecah. Jadi kita beli lampu, kita pasang juga. Bentuk berkolaborasi dengan warganya gimana? Kita pinjam tangga itu masih tangga kayu. Jadi kita naik, kita masang lampu, kemudian kita bersihin. Dan memang mungkin nggak ada yang bersihin karena nggak ada alatnya juga. Kita beliin alat-alatnya sapu, sikat, beliin ember baru juga buat kamar mandinya. Dan lumayan lama karena kenapa? Kayak misalnya yang harus diganti, itu belum diganti. Misalnya lantainya itu lantai kamar mandinya itu udah kotor banget gitu. Dan itu kita berusaha untuk ngenyikatin, ngerokin gitu pakai sendok atau pakai apapun yang bisa biar bersih gitu. Sendok pun ya itu harusnya tuh kayak udah diganti tapi belum bisa. Jadinya kita yaudahlah, bismillah, itu Fixal sampai habis 3 botol padahal cuma sepetak aja kamar mandinya gitu. Jadi luar biasa sih. Banyak program kita tuh, ada apa lagi ya? Ada care door to door juga, jadi peduli dari rumah ke rumah. Kita nawarin bantuan apa aja nih, kasih pakan sapi, bisa. Hasil ladangnya kita siangin kayak kacang-kacangan, bantuin masak juga. Gitu. Pokoknya apapun harus mau. Sempet warganya ada yang khawatir, jangan Neng, nanti gatel-gatel gitu. Kalau kita, enggak Pak, ini nanti biar kita ada laporan juga gitu sih. Banyak. Berarti ngajar TK, PAUD, segala macam. Enjoy banget ya di sana, kayak menerima banget. Iya. Sangat menerima sih. Kalau misalnya lomba-lomba kayak gitu kan pasti butuh dana ya. Iya, betul. Nah, kira-kira nih kalau dana RAB-nya itu dibantu atau cari sendiri, dan boleh nggak sih kasih tutor cara donasi ya. Cari donasi itu gimana? Ya, rancangan anggaran dananya itu kan perlu gede ya. Karena kan kita ketika ngelaksanain di sana, kalau mau kerja bakti beli sapu berapa, itu keputusan saya sih. Jadi bendahara megang RAB, tapi beliau nanya terus, kira-kira ini belinya berapa nih gitu. Itu pasti keputusan ketua.
kalau ini kira-kira belinya berapa, kopi berapa, kalau misalnya mau sarapan bersama beli kue berapa, kira-kira harganya berapa. Jadi mereka tinggal memperkirakan harganya aja, kemudian total semuanya gitu. Kalau misalnya bendahara, itu yang ngurusin bendahara. Dan kemarin kita sempat rank 17 juta. 17 juta? Ya, dari kita. Cuman kata Ustazah biar maksimal, programnya lebih maksimal, akhirnya dinaikin jadi 40 juta. Di proposal terteranya 40 juta. Nah, kita cari donasi ya di rumah. Saya bilang ke teman-teman, apapun yang bisa dilakuin, lakukan. Jadi kayak misalnya, kalau kamu perlu dari pintu ke pintu mintain donasi, gak apa-apa. Atau kamu ke grup keluarga, ke grup temen, atau ke teman-teman lah, pokoknya di DM-in atau di WhatsApp-in gitu, untuk minta donasi. Tentunya saya di rumah juga bikin long text yang sopan ya, kayak assalamualaikum, kita membutuhkan donasi gini-gini untuk apa gitu. Kita jelasin juga. Nah itu saya yang buat dan mereka itu tinggal sebar aja gitu. Kemudian mereka ketika di rumah usahanya ada apa aja. Usahanya itu kalau saya pribadi ya, saya nge-DM-in teman-teman saya, semua cewek cowok dengan sopan ya. Kita ada program ini nih, mau minta bantuan, bisa di-sharein ke status WA atau segala macam. Semuanya, ke keluarga juga. Dan ternyata kan, karena kita masih sama-sama pelajar kan, kayak misalnya aku minta kamu donasi, kamu kan masih butuh jajan, kamu ada urusannya, beli skincare atau segala macam ya. Jadi kemarin teman-teman tuh ada yang nyumbang 5.000 tuh ada. Kayak transfer, maaf ya 5.000 aja, nggak apa-apa. Jadi gimana ya? Karena 1 juta uang, itu nggak akan terkumpul kalau misalnya nggak ada 5.000 kan? Iya, 5.000. Nggak ada 1.000 itu aja nggak jadi kekumpul uang 1 juta kan? Jadi berapapun nominalnya diterima aja. Jadi kita welcome, ada yang 5.000, ada yang 25.000, ada yang 10.000, itu masuk ke catatan semua gitu. Kalau cara ngumpulinnya kayak gitu ya. Jadi jangan pernah ragu gengsi sama keluarga atau temen, karena kalau di umur-umur kita gengsi, malu, takut, itu nggak akan dapat apa-apa nanti gitu. Jadi kita biar dapat pengalaman, kita berani bicara, kita butuhnya apa, kita bilang ke orang gitu. Kalau RAB-nya itu akhirnya kekumpulnya dari 12 juta, kan rank pertamanya 17 juta ya. Nah, terus ternyata diubah lagi jadi 40 juta di proposal, ternyata dapatnya 12 juta. Alhamdulillah cukup sih tapi. Nah, dari 12 juta itu sebenarnya pas pertama kali 17 juta ngerank dananya itu, saya udah kayaknya nih nggak dapat 17 juta gitu. Nah, dari situ di rumah saya bilang ke teman-teman di list apa aja kayak krayon, kelereng, terus alat-alat yang dimasukin RAB yang harus dibeli ya. Saya minta tolong kalau kalian ada yang punya silakan bawa. Jadi nanti dipinjam dulu daripada kita beli nih, misalnya buat sarapan bersama kita kan pengen ada teh ya. Nah, dimasukin di RAB. Termos jumbo 3 itu beli harganya berapa? Daripada beli kan? Nah, itu bisa kan kita pinjam teman kita dulu gitu. Jadi kalau bisa barang-barangnya itu dibawa yang punya gitu. Nanti dikembalikan lagi. Jadi kita program-program yang harusnya dijalankan tapi kurang dana itu tetap bisa terjalankan ketika di sana. Jadi kita nggak menggantungkan uang banget nih, butuh uang banget untuk beli ini semuanya nggak harus dibeli. Kalau misalnya mereka ada punya, silakan bawa gitu. Biar semuanya programnya tetap terjalankan dengan baik. Gitu. Kalau misalnya susunan proposalnya itu kan sesuai random atau nggak, misalnya kayak lurus-lurus aja kayak jalan aspal yang lurus atau yang lenggak-lenggok. Pertamanya ini juga ya. Pas sebelum itu kan udah ada rancangannya tuh di proposal. Ini nanti di hari pertama kita mau ngapain? Udah ada jamnya. Kirain bakal sehalus itu ya, maksudnya berurutan. Ternyata enggak sih. Ketika kita di real life-nya, itu benar-benar ngerombak tanggal, ngerombak diulang lagi jam. Iya, itu benar-benar kita programnya sama, cuman waktu-waktu itu diubah. Karena kita ketika ngelihat kondusif ya, maksudnya ketika ngelihat kondisi di lapangannya itu, ternyata tuh nggak kayak gitu. Mungkin jam kerja mereka beda, ataupun apa ya, ternyata anak-anaknya tuh main nggak sih jam segini, istirahatnya jam berapa. Nah, kita menyesuaikan di lapangan ternyata beda banget. Jadi benar-benar nggak bisa nih, kita harus rombak. Meskipun hari weekend pun mereka tetap bekerja ke ladang sih. Berarti ladang itu nomor 1 ya? Iya, ladang tuh nomor 1. Mereka tuh mata pencahariannya di situ. Mereka makan dari situ juga. Jadi kita nggak bisa kayak maksakan kita mau ada acara pagi nih, tapi mereka ke ladang kan. Kita nggak bisa kayak, Pak nggak usah ke ladang dulu Pak, ikut acara kita dulu nih gitu. Nggak bisa. Jadi mereka juga punya urusan. Berarti kita jangan sampai ganggu nih. Jadi itu acara dirombak lagi ketika udah nyampe sana. Tidak rapi.
nggak rapi sama Iya, sekali. jadi di proposal tuh nggak terlalu berguna sih yang sebenarnya itu. Gitu. Berapa persen program yang terjalani? Dan kira-kira ada nggak dari program itu yang nggak terjalani gitu? Ada. Kalau program itu sebenarnya di proposal ada yang nggak terjalani. Kalau berapa persennya itu 85% terjalani. Alhamdulillah itu di luar ini banget. Oke. Alhamdulillah bisa banget nih. Maksudnya hampir setengahnya lebih itu kita jalanin programnya yang di proposal. Kemudian kalau ada yang nggak terjalani ada. Yang pertama tuh penyebaran bibit. Kenapa nggak dikerjain? Karena kita pertama kurang dana. Yang kedua ngelihat di sana ternyata udah banyak tanaman. Jadi kayaknya ini bukan prioritas deh. Sama satu lagi konsumsi ronda. Ada 2 program tuh. Konsumsi ronda ini, jadi kan rencananya kita pengen ngasih bapak-bapak kopi setiap malam bagi yang berjaga ronda sama kue-kue lah. Tapi ternyata di sana itu ada 8 pos ronda. 8 pos ronda dengan jalan yang lumayan jauh dari rumah kita. Udah gitu juga pencahayaannya kurang. Dan bayangin kalau misalnya kita harus bolak-balik ke semua ronda itu ada 8 RT kan. Kayaknya itu sangat menyulitkan. Gimana? Kira-kira ada berapa orang itu? Ada berapa orang? Kalau nggak salah tuh belasan lah. Satu rondanya tuh belasan. Dan juga mereka tuh ada jadwalnya. Nggak setiap hari 8-nya itu berjaga. Enggak. Jadi kita kan bingung ya. Jadi udahlah ini juga bukan prioritas. Tapi di samping program-program yang nggak jadi, itu harus memunculkan program baru yang bisa terjalankan. Jadi kita kayak nambel. Ini kan buang nih, nggak jadi, diganti dengan program baru. Jadi nggak sepenuhnya, ya udah nggak ada, ya udah nggak ada. Jadi kita adain gantinya. Jadi kalau dibilang berapa persen ya 100% sih. Tambah-tambahin lah ya. Iya, betul-betul. Iya, awalnya nggak jadi ada gitu kan, Iya, kayak ditambahin. betul. Berarti dadakan banget nggak sih Mbak itu? Iya dong, kita benar-benar setiap malam itu evaluasi ya. Apa nih delegasi tugas, kemudian apa nih kira-kira efektif gak ya dijalanin dan lain sebagainya. Rombak. Terus kalau Mbak sebagai ketua itu kan nggak cuman ngurusin proposal ataupun segala macam gitu, pasti ngurusin anggota-anggotanya nggak sih Mbak? Betul. Nah kira-kira Mbak ada nggak sih anggota yang angel, apa sih bahasanya tuh susah? Ya, susah dibilangin ya? Iya, susah dibilangin gitu kan. Nah gimana cara penyikapannya Mbak agar semuanya tuh tetap tentram dan aman? Oh iya. Kalau misalnya teman-temanku ya, alhamdulillah dari sejauh ini ya, dari awal sampai akhir tuh mereka nggak ada yang susah diatur. Ataupun kayak nggak izin lah, keluar langsung keluar aja. Ataupun kayak tidur gak ikut yang diinstruksikan itu nggak sesuai gitu loh. Alhamdulillah mereka manut-manut juga, sesuai job juga, sadar akan tugasnya masing-masing gitu. Nah, palingan saya lebih ketat di penjagaan transportasi. Transportasi. Jadi kalau misalnya mereka ada yang pengen keluar pakai motor dengan tujuan kurang penting, saya sangat nggak bisa. Meskipun itu ibunya punya 3 motor, punya 3 motor, kita paling banyak pakai motor itu 2 motor, 1 motor 2 orang gitu. Itu pun saya harus bawa jas hujan, bawa helm, bawa segala macam, pokoknya bawa HP, harus bawa HP. Meskipun namanya dia juga ngerjain sesuatu kan, cuman saya bilang bawa HP dulu, gitu nggak bisa. Jadi HP ada di rumah, HP dibawa mereka juga. Kemudian saling komunikasi lah di mana mereka gitu. Pokoknya kan memang di desa itu nggak menyediakan banyak ini ya, warung kayak gitu kurang lengkap. Jadi harus turun ke Ponjong. Jadi mereka kemarin paling untuk beli reward, door prize, sapu-sapuan itu turun ke Ponjong. Sampai ke Gerai Azza ada. Ke Gerai Azza, ke fotokopi Nadila sini. Dari desanya itu ke sini, malah beli-belinya tuh di sini. Nah, itu baru saya boleh. Pernah ada yang pengen beli makanan, turun pakai motor boleh nggak ke Ponjong sini? Aku bilang, aduh, kalau misalnya perihal ego masing-masing, enggak deh gitu. Jadi untuk belanja aja aku izinin. Nah, kalau sambil belanja nitip kalian ke teman boleh. Tapi untuk hal yang kayak gitu, untuk beli gituan doang ke sana, aduh, enggak. Pokoknya saya sangat melarang mereka bertransportasi berlebihan ya. Motor-motoran itu kalau bisa jalan, kalau kita bisa jalan. Jadi bener-bener karena memang ranahnya itu bukan ranah permotor-motoran. Jadi itu kalau hujan licin, kalau misalnya pun cahaya juga kurang, takut ada apa-apa, takut ada apa-apa gitu sih. Kira-kira tuh problematikanya tuh sebanyak apa nih yang dihadapin kemarin, dan penyikapan Mbak Shanas tuh gimana? Oh iya. Kalau problematika tuh banyak ya. Dari semua program itu sebenarnya ada problematikanya. Kayak misalnya kita ngajar TK, kalau kita nggak tahu materinya,
Kita mau ngajarin apa itu juga termasuk. Jadi kita rancangnya dari malam, benar-benar harus prepare ya sama program-program kita. Problematikanya juga banyak ya. Ini yang terberat atau gimana? Yang terberat menurut Mbak Syahnas? Yang terberat menurut aku, pas kita itu pengen mengadakan lomba warga. Kalau kita kan biasanya lebih sering lomba santri ya. Udah biasa gitu. Tapi ini lomba warga dan cara mengumpulkan mereka gimana sih gitu. Itu susah banget. Kayak ibu-ibu, bapak-bapak, gimana sih caranya biar menarik gitu. Kalau santri tinggal dipanggil gitu. Iya, itu kan datang ya. Satu tempat juga kan. Kalau ini kan luas kan peramperannya. Nah, itu kita dari malam ini udah bagi-bagi tugas. Bagi-bagi tugas, yang si acara tolong bungkusin door prize, itu ada 60 door prize. Kemudian bungkus-bungkusin kado, hadiah, bikin kupon undian juga. Kemudian yang lain bisa bikin SOP lomba juga, SOP lomba. Jadi kita ngadain lomba warga kan. Lombanya tuh prosedurnya kayak apa gitu, finalnya berapa, itu harus disiapin dari malam. Nah, akhirnya setelah selesai semua jobnya itu, mereka tuh tidur. Kecuali saya sama wakil saya, Zakia. Mbak Zakia. Ya, kita sampai malam, dia ngecekin, saya juga ngecekin besok apa sih yang mau dibawa gitu. Karena kan kita mau rencananya itu besok mau ada sarapan pagi, jalan sehat, kemudian lomba dan pembagian door prize. Rencananya tuh langsung berentet 4 tuh. Jadi itu kita harus prepare banget kan, barang-barangnya semoga nggak ada yang ketinggalan. Tiba-tiba karena terlalu larut ya, tiba-tiba tuh ada darah di meja. Saya gini, aduh ini dari mana? Oh ternyata dia mimisan. Tapi dia nggak ngomong-ngomong. Saya gini, aduh kamu kecapean ya, udah deh, gak apa-apa istirahat aja gitu. Jadi emang bener-bener sampai malam itu kita mikirin banget ya. Dan ketika jam 3 pagi, itu kita udah mulai masak air. Buat apa? Buat bikin teh. Kita kan ada mau sarapan kan. Buat diisi ke jumbo-jumbo itu. Sarapan bersama warga, niatnya gitu. Kita udah ngerebus air, udah mau bikin teh kan ya. Nah, selesai tuh dimasukin ke jumbo-jumbonya udah rapi, kita lansiran. Dari pagi buta, kita lansiran satu yang naik motor. Jadi nganterin ke masjid. Bolak-balik itu nganterin yang kayak jumbo yang berat-berat lah. Sisanya semua orang bawa. Kayak misalnya door prize itu 60 dibagi bawa ke sana itu. Saya berangkat terakhir. Nah, kalau wakil di sana duluan. Jadi mengecek ke sana, kalau saya mengecek supaya nggak ada yang ketinggalan. Udah tuh, tapi hujan. Itu dari situ udah nyesek-nyesek gitu ya. Iya, udah. Kayak deg-degan gitu. Nah, hujannya ini tuh tapi gerimis. Bapaknya sih bilang. Iya, bapaknya bilang kalau di sini hujannya nggak pernah kayak deres banget, paling gerimis lewatnya. Ya gerimis, terus udah lewat kan. Udah nggak hujan tuh, udah alhamdulillah. Pas nyampe sana, kita udah masang-masangin balon, spanduk kan ya biar meriah. Habis itu ada sound juga kan, kita setel lagu gede-gede gitu. Lalu kita panggil-panggilin warganya. Tebak, nggak ada yang datang. Itu kayak, aduh, kayak sakit banget. Dan itu di situ mungkin karena aku kayak, astagfirullah. Karena saya kan jujur ya, saya ini orangnya perfeksionis. Jadi harus jam segini, ya udah datangnya jam segini ya, disiplin. Habis itu kayak programnya tuh harus jadi. Ini udah semua nih gitu. Ternyata ya gak ada yang datang. Jadi rata-rata mereka pergi ke ladang. Jadi mereka pergi ke ladang karena bertepatan dengan bulan di mana mereka itu dikit lagi panen. Jadi nggak bisa ditinggal. Kemudian rata-rata bilang siang itu baru pulang. Nah, mereka rata-rata itu nitipin anaknya ke sini. Nitipin anaknya aja, tapi mereka pergi ke ladang. Tapi kan sebenarnya lomba warga itu diperuntukkan untuk ibu-ibu, bapak kan. Ya, malah anak-anak yang ke sini. Di situ saya nangis sih di tempat kayak nggak tahu gitu. Dan di situ kayak anggota juga udah panik kan gitu. Anggota panik, wakil juga ngebujuk-ngebujuk. Sayanya juga saya tuh malah diem aja loh. Karena di situ juga saya diem tuh mikir, ini mau dikemanain gitu. Karena kan udah semuanya udah inilah hadiah tuh di depan, udah menarik lah gitu. Ada saya mikir gitu kan, banyak ngebujuk juga. Dan sebenarnya dari sini sih jangan diikutin ya, karena ini salah. Karena juga Ustadz Iqmal itu waktu rapat sama saya itu sempat bilang ketika kamu jadi ketua nanti harus bermuka dua. Maksudnya bermuka dua gimana? Kamu memang panik, muka kamu panik, di dalam diri kamu panik, tapi ketika di anggota jangan ditampilkan. Harus tetap santai. Karena ketika kita panik, kalau ketua panik nih satu kali ya, anggota itu 10 kali lebih panik. Karena ketuanya aja udah begini nih, kita mau ngapain? Gak ada yang delegasi gitu kan. Nah dari situ diem cukup lama kan ya, sampai
sekitar jam 7 jam 8-an gitu. Iya, Masya karena Allah. memang mikir, aduh mau diapain gitu. Dari sini aja kita udah kena mental kan, Iya. kayak sarapan bersama gitu. Terus jalan sehat itu nggak ada yang datang, apalagi lomba gitu, udah kayak gitu ya pikirannya. Akhirnya kita nemu toko kelontong kan, kita beli plastik kiloan, kita bungkusin, itu kan 300 kue udah dibeli, Iya. 300 kue basah buat sarapan. Kita bungkus-bungkusin kuenya sekitar ada 3 macam kue, kemudian tehnya juga dikap-kapin, dimasukin satu plastik sama kue itu. Akhirnya anak-anak yang tadi kita ajak jalan sehat yuk, sambil ngebagiin sarapan ke warga-warga. Jadi kita dibagi dibagi 3 ya kalau nggak salah. 2 atau 3 kelompok, ada yang ke pemancingan, ada yang lagi ke ladang disetopin, ini Pak sarapan, ada yang lagi jemur bayi dan yang lain sebagainya. Jadi Jemur bayi. Iya, jadi kan ada yang di rumah-rumah itu kan udah hari libur loh, padahal kita milihnya. Tapi ternyata masih ke ladang juga pagi-pagi. Jadi jalan sehat itu tetap terlaksanakan, tapi sama anak-anak. Sarapannya juga dibagikan jadinya. Jadi judulnya tuh ganti jadi Ahad Berbagi. Jadi memang harus pandai-pandai untuk mengalihkan program nih, kalau gagal gimana gitu. Itu sih paling sedihnya gitu. Jadi kita tuh emang berat banget Iya, ya. benar-benar. Harus siapin mental, siapin otak juga buat Iya, muter-muter betul. gitu kan. Jadi sekalinya panik semua juga ikut panik. Ini kenapa Iya, gitu. panik banget. Gitu. Terus kalau misalnya Mbaknya kan ada konsumsi, terus habis itu juga rumah dan laundry-nya tuh kira-kira gimana Mbak? Kan kalau misalnya saya lihat gitu kan sampai ada yang mimisan malam, Iya, betul. ya bergadang gitu kan, muter otak gini-gini itu kan jadwalnya padet banget nggak sih Mbak? Sangat padet. Nah kira-kira tuh kok kayaknya nggak mungkin gitu buat ngurusin laundry, konsumsi gitu, dan masak segala ya. macam. Saya cuma mau tahu aja sih Mbak. Kalau laundry, sebenarnya kita kan ada fasilitator ya. Iya. Fasilitator itu fungsinya apa? Untuk kalau misalnya kita kurang nih, kurang di atau ada barang yang ketinggalan nih, misalnya barang ketinggalan, tolong diambilin di pondok, itu bisa pakai fasilitator. Atau misalnya minta beliin ini, minta beliin itu bisa nitip ke fasilitator, fasilitatornya itu datang. Misalnya gitu. Dan laundry kita ini sebenarnya pakai jatah pesantren. Jadi fasilitator jemput, bawa baju kotor ke pondok. Jadi nanti dicuci, nanti datengin lagi dengan kondisi udah bersih. Tapi dari awal saya bilang sama teman-teman juga, jangan terlalu menggantungkan fasilitator. Jadi kalau bisa barang tuh jangan ada yang ketinggalan, jangan minta tolong ke ustazah terus beli-beli apa, termasuk laundry. Dan alhamdulillah mereka bilang, udah deh nyuci aja sendiri, nyuci sendiri, jemur sendiri, pakai cuci kering pakai gitu. Karena memang kita bawa tuh 5 setel doang pakaian, kerudung 5, rok 5, ibarat kayak gitu lah, 5 setel. Jadi takutnya kita terlalu nungguin yang di pondok juga kan nanti gak ada baju gitu. Jadi kita pada nyuci sendiri, itu ke laundry. Kalau konsumsi dari BIC 1 sampai BIC 4 ini memang berkolaborasi dengan warganya. Jadi minta tolong Pak Dukuhnya atau Bu Dukuhnya atau warga setempat yang bisa masakin kita selama 11 hari, kita bayar gak bayar. Dari uang awal sama uang akhirnya itu kita bayar gitu. Jadi kita bayar berapa juta gitu ke ibunya. Terus berarti tuh di sana tuh bener-bener yang itu ya Mbak, kayak cara lu buat setrikanya gimana Mbak? Kan kalau misalnya habis dijemur, dicuci, dijemur itu kan kusut ya bajunya. Iya bener sih. Itu disetrika atau enggak? Atau langsung dipakai gitu? Ya, kalau misalnya setrika sih aduh udah gak mikirin itu ya. Jadi itu kita bener-bener keprak gitu. Ya, bawa jilbab segi 4 pun cuma 1. Jadi kalau misalnya ada acara formal sama warga kita pakai 1. Yang seragam Jumat, gamis, nah itu. Kita cuma bawa itu sih 2 itu. Alhamdulillah kan kalau misalnya lecek juga kalau dipakai kelamaan lama-lama lu sendiri ya. Nah, jadi gak ada mikirin itu. Jadi mereka bener-bener nyuci sendiri, kemudian jemur sendiri. Itu pun alhamdulillah tempatnya mencukupi ya, air ada, tempat pun luas gitu untuk jemur-jemur gitu sih. Kita juga infak ke rumahnya juga. Infak ke rumahnya? Ya kan kita kan apa sih namanya? Kalau kita kan menempati rumahnya Bu Parmi kan. Nah, kita bayar ke Bu Parmi juga infak rumahnya. Air, listrik, dan lain sebagainya. Itu nanti pakai uang apa? Uang yang kita udah kumpulin di donasi. 12 juta itu. Iya, betul. Terus kalau dengar-dengar kan itu katanya tuh, kalau pas itu ya, saya taunya kan 7 hari ya Mbak. Oh iya. Nah, karena emang saya tuh nggak ada di pondok itu, terus kok ini BIC yang pulang lama banget gitu. Nah, saya pulang dari sini tuh sekitar 7 harian, 10 harian lah gitu. Tapi kenapa lama banget gitu? Terus katanya 11 hari itu baru datang ke sini. Itu kenapa? Iya, betul. Jadi
dari BIC 1 sampai BIC 3 ya, yang sebelumnya itu 7 hari. Nah, evaluasinya dari tim BIC itu agar program lebih maksimal lagi, kayaknya harus ditambahin harinya jadi 10 hari. Nah, dari situ agar programnya lebih maksimal sih niatnya gitu. Dan Ahwat dan Iwan itu berangkat tanggal 17, pulang di tanggal 27 kan. Bareng. Jadi jadwalnya bareng. Nah, ketika itu mereka kan pasti ada penutupan sama warga ya. Kita juga ada penutupan sama warga. Dan kita ketika penutupan sama warga itu kan berharapnya yayasan semuanya lengkap juga, biar semuanya tuh bisa menyaksikan gitu. Nah, mereka kebetulan itu tutup BIC duluan, dan masa kita harus membelah dua gitu, membelah dua yayasannya gitu kan. Akhirnya lebih ke fokusin yang ke Iwan dulu nih, yang tanggal 10-nya. Hari ke-10-nya mereka penutupan, semua yayasannya hadir, ya alhamdulillah. Nah, kita di hari ke-11-nya. Jadi kita ke-11 baru penutupan, semuanya hadir kan. Nah, kita pulangnya tapi tanggal 12-nya. Jadi sebenarnya 12 hari. 12 hari di sana. Ya, di hari ke-12-nya kita pulang paginya. Oh, baru pulang. Iya, baru pulang ke sini. Berarti lama banget nggak ya sih? Ya, lumayan. Terus nih Mbak, kalau misalnya kan itu 11 hari termasuk lama ya. Nah, di sana pasti udah deket juga nggak sama warga? Yang saya dengar tadi anaknya juga welcome banget sama betul. Sampai dibukain pagar gini gitu. Nah, itu pasti ada momen paling sedih dan paling senang selain problematikanya. Iya, betul. Kalau misalnya momen yang paling senang itu ketika mereka itu udah menganggap kita ya sebagai bagian dari mereka gitu. Iya. Kayak misalnya, ngajinya jam berapa Kak? Ibu-ibu juga nanya, bazarnya kapan nih Dek? Gitu. Kayak benar-benar ditanyain. Benar-benar mereka nyadar ya kehadiran kita di situ. Dan udah kerasan dan nempel kayak gitu tuh sekitar hari ke-5, ke-6 itu baru mereka nempel. Maksudnya benar-benar solid ya gitu. Itu senangnya itu ketika kita menjalankan program gede dan itu berhasil. Kayak ternyata kita bisa. Kayak kemarin yang lomba itu yang gak jadi gara-gara gak pada datang, itu kan sempet pada udahlah kayaknya gak bisa deh ngadain lomba gitu, lomba warga. Tapi udah kebeli kayak hadiahnya, itu kan sayang ya, hadiahnya terus alat-alatannya. Itu saya sempat bilang, ini kita bisa oper ke sore, kita sebar undangan lagi. Kita nyebar undangan itu lewat grup kader-kadernya ibu-ibu RT, sama kita juga ngebagi beberapa kelompok untuk rumah ke rumah. Jadi semacam amplop, kita tulis sendiri undangannya tuh ada apa aja, bazar, medical check, di tanggal berapa, di jam berapa. Nah itu kita sebar. Kalau misalnya ada pembaruan kayak misalnya lomba warga jadinya sore, itu kita kasih tahu Bu Kader lagi, sebar lagi. Nah itu sempet banyak yang kayak aduh kayaknya nggak bisa deh, tapi karena lebih banyak yang yakin, keraguan itu kan bakal kalah sama keyakinan ya, jadinya akhirnya kita masih bisa gitu. Jadi pas sore jadi dan ternyata rame, senangnya. Nah itu senangnya sih, kayak alhamdulillah jadi ini tuh ternyata dateng gitu. Kalau sedihnya apa sih yang lebih sedih selain perpisahan? Jadi kita pas pisah itu benar-benar ibu kadernya juga nangis kayak aduh di sini aja gitu. Karena memang kita bersihin masjid segala macam sangat membantu mereka katanya. Kayak ibu kadernya nangis, ibu Parmi juga yang kita tinggalin tuh nangis kayak kalau misalnya kalian sempat kesini jangan lupain kita, kalian kesini gitu. Sama anak-anaknya juga nangis, minta Instagram, minta nomor WA. Dan mereka ternyata ketika kita penyembuhan kan kita baru megang HP ya. Itu ternyata banyak WhatsApp dari mereka. Ternyata itu kayak Kak kabarnya gimana? Nih aku ada puisi buat Kak difotoin gitu. Jadi yang ngefans ini. Iya, itu sampai bikin grup sendiri, grup TPA bersama kakak-kakak Balis. Oh my God. Mereka bikin grup sendiri, itu bukan kita yang bikin. Jadi mereka tuh inisiatif tinggi ya, karena kan gak semua anak itu romantis kayak gitu ya. Dan nanti rencananya kita mau sebelum Ramadan ini mau menghibahkan jam digital buat masjid mereka, nanti kesana lagi. Oh berarti kesana lagi. Penyerahan aja sih. Itu sih kalau part sedihnya ya harus berpisah gitu. Kapan kira-kira nanti kesananya? Kesananya itu pokoknya sebelum Ramadan. Oh sebelum sana, buat itu ya. Terus nih Mbak kan sebagai ketua BIC, saya mau tahu nih agar perjalanan BIC itu tuh berjalan dengan sukses tuh kira-kira gimana caranya? Bagaimana caranya ya? Iya, gimana caranya?
Yang pertama kita kan sebagai ketua itu pasti harus mengarahkan, jangan kayak dicuekin aja gitu. Apalagi mereka nanti bekerja tiba-tiba sendiri gitu. Jadi kita benar-benar ini kamu tugasnya ini, tugasnya ini, tugasnya ini. Dan kalau delegasi tugas harus paham orangnya. Jadi ketika dia nih orangnya gampang makan, dikit-dikit ngeces kalau ngeliat makanan itu jangan ditaruh di PJ konsumsi. Nanti dimakan makanannya. Kalau misalnya dia nggak jago public speaking atau kurang friendly sama orang baru, itu jangan ditaruh di humas. Karena kalau humas itu hubungan masyarakatnya harus dapat ya, harus berani ngomong dan lain sebagainya. Nah, bukannya kita mempermasalahkan rendah atau bisa enggaknya ya. Bisa, misalnya kita nih ngelihat dari orangnya, kamu nggak bisa, udah kamu jangan ditaruh di sini gitu. Jangan kayak gitu. Bukannya kita melihat dia nggak bisa di mana, bisanya di mana. Tapi ini mencocokkan. Dan nanti kan ketika mereka ngelihat yang lain juga, itu bisa belajar. Oh, ternyata gini ya cara bersosialisasi. Jadi ketika saya menjalankan kemarin, itu benar-benar semuanya itu naik. Naik apa ya maksudnya? Dari yang kayak gini nih, orang yang kita kenal, ternyata tuh bisa kayak gini loh gitu. Itu kemarin terbukti. Kayak misalnya yang pendiam, tiba-tiba dia bisa ngajarin anak TK, ngajarin anak PAUD dan sebagainya. Berarti skillnya belum kelihatan sebenarnya pas di BIC gitu. Jadi banyak yang kelihatan gitu. Ya pokoknya kalau misalnya kita mau sukses, yang namanya ketua harus berkorban. Jadi mereka sudah tidur, kita jangan tidur. Kita pikirin gimana nanti ke depannya. Itu udah kewajiban ketua sih. Harus berani capek. Nah kira-kira nih Mbak, hikmah. Kalau boleh tahu nama desanya apa Mbak? Nama desanya itu Desa Kenteng. Desa Kenteng. Iya. Desa Kenteng, Dusun Perampelan 1 dan 2, masih daerah Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta. Di Gunung Kidul sini. Deket nggak? Deket sih, lumayan. Tapi ya lumayan lah, gak jauh banget, gak deket banget. Tapi ketika kita nyampe sana, itu tuh gak nyangka tempatnya tuh kayak, kita gak ngerasa masih di Gunung Kidul. Kirain udah kayak jauh banget, ternyata Gunung Kidul masih ada yang seperti ini loh. Desa-desa kocok-kocokan gitu ya. Iya, betul-betul. Nah itu terakhir hikmah dari perjalanan BIC sama juga harapan dari Desa Kenteng itu apa menurut Mbak Syahnas? Ya terakhir hikmah dari perjalanan BIC. Kalau hikmah dari saya pribadi, saya juga sebagai ketua masih banyak PR-nya. Masih kemudian kadang tuh masih bingung juga ketika nyampe sana tuh, iya apa sih harus dilakuin? Karena kan saya di Jakarta kan tinggalnya. Saya tuh nggak tahu kalau di sini tuh ternyata gotong royongnya kuat. Kalau di desa itu kan gotong royong ya, saling membantu. Saya di sini tuh bingung kayak, ya Allah, frustasi gitu loh. Takutnya gini, takutnya gitu. Pokoknya masih banyak PR-nya lah, masih banyak dibantuin sama teman-teman juga. Gitu. Banyak belajar. Kemudian hikmah buat teman-teman juga, jangan insecure, kita semua tuh bisa. Aku juga tanpa kalian ber-13 itu gak bisa apa-apa gitu. Jadi mereka tuh juga teman-teman yang hebat buat saya. Terus kalau misalnya hikmah dari perjalanan BIC ini adalah momen yang paling berharga ketika kita SMA, kita diterjunkan ya. Jadi kayak belum juga kuliah kita udah menjalankan penerjunan itu. Di situ adalah pelajaran yang berharga banget yang kita nggak bisa dapetin di kelas. Di kelas mungkin kita belajar ilmu sosial ya, IPS. Tapi kita kurang tahu nih perjalanannya seperti apa sih gitu. Tapi itu kan benar-benar di lingkungannya kamu nggak akan dapetin di kelas dengan duduk bangku enggak. Jadi realnya tuh seperti ini loh pelajaran sosial gitu. Jadi tahu sih, dan ini sangat berharga banget buat kita semua. Kalau harapan aku buat desanya, semoga yang kita lakuin jejak-jejak positif itu tetap selalu mengikuti mereka. Jadi ketika kita pergi pun nggak cuman udah gitu aja, selalu berlanjut sesuai harapan kita lah pokoknya gitu. Pesan untuk teman-teman atau mungkin untuk kelompok PIC sebelumnya Mbak? Kalau teman-teman yang udah nemenin saya kemarin perjalanan BIC ya, kalian tuh hebat, semuanya tuh bagus lah, berkat semuanya itu jadi sukses dan sempurna. Jadi aku berterima kasih buat kalian, teman-teman juga, kemudian guru-guru ya yang kemarin sempat mengunjungi, dari Ustazah Mita, Ustadz Hilmi, Ustadz Sudoto, Abi Anwar, Abi Musli yang kemarin sempat datang ke tempat kita juga, kemudian Ustadz Effendi, Ustazah Nisa, semuanya lah, ustadz-ustadz yang udah
membantu dan mempercayakan kita ke BIC ini. Terima kasih banyak atas kesempatan yang berharga ini juga. Kemudian buat warga di sana, semoga kalian selalu dalam kebaikan ya. Semuanya selalu berjalan dengan sesuai apa yang kita udah ajarin. Adik-adiknya semua harus tetap semangat belajar, semangat TPA. Nah, kabar baiknya, dampak dari kita kemarin, TPA-nya itu masih berlanjut sampai sekarang. Alhamdulillah. Tadinya kan nggak ada ya. Sekarang tuh masih berlanjut, kita punya kontakan juga, jadi kita bisa mantau lewat sana gitu. Yang diharapkan sih yang baik-baik ya buat warganya. Sama BIC selanjutnya, buat kelas 10 ya. Selanjutnya kalian BIC, itu pesannya apa ya? Berani, semangat, pokoknya jangan ragu-ragu lah. Kita tuh kalau misalnya gengsi, ragu, takut itu nggak bakal dapat apa-apa. Jadi jangan malu-malu, kalian tuh pasti bisa. Mungkin pertamanya kayak impossible gitu ya, tapi ternyata pas udah kita bareng-bareng, kita saling yakin, saling support, itu ternyata bakal terjadi. Jadi untuk ketuanya nanti juga ya, ketuanya itu jangan mengandalkan anggota juga, kemudian anggotanya juga harus nyemangatin ketuanya, harus memberi keyakinan sama ketuanya, ini bisa dijalankan sepenuhnya. Gitu sih. Oh ya. Mbak Shanas. Ya. Itu apaan sih? Ini. Ya. Ini itu name tag. Name tag apaan kira-kira? Name tag peserta Balkis Inspiring Class. Jadi ini semua yang memang mengikuti sebagai peserta Balkis Inspiring Class dapat ini. Di bawahnya nih ada logo-logo sponsor kita yang udah membantu kita. Terus kalau yang itu apa? Kalau yang ini sertifikat. Boleh dijelasin nggak tuh sertifikat apa sih yang dimaksud itu? Kalau ini sertifikat simbolis ya. Nanti semuanya akan dapat juga sebagai pengalaman pernah mengikuti BIC. Kalau yang ini kita menang sebagai kelompok terbaik dalam program pendidikan. Jadi ngajar TK-nya bagus, PAUD-nya bagus, TPA-nya pun bagus. Banyak yang mengikuti loh partisipasi. Jadi dapat. Itu aja. Oke Mbak, makasih ya Mbak. Sebelum disudahi, saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Syahnas. Sama-sama. Dari kisah ini tuh kita tuh kita bisa mengambil banyak hikmah gitu ya dari podcast ini. Dan semoga dari sesi podcast ini juga bermanfaat untuk kita, untuk teman-teman, dan untuk semua para penonton di rumah. Oke, kita tutup. Tapi sebelumnya saya ada pantun. Apa nih? Siap-siap. Lagi ngetren ini. Ubur ikan lele. Jangan lupa Coba ulangi. Ubur ikan lele. Jangan lupa masuk Balkis Le. Oke, sampai jumpa lagi. Pantau terus karya-karya kami dan jangan lupa share, like IG Balkis. Oke, Balkis Jogja. Oh, kita mau tagline nih. Oke, siap. Kamu yang bilang Balkis Jogja ya? Iya. Ya. Berteriak. Oh my god. Balkis Jogja, mulia mendunia.